Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Daisy Rahma Putri, NIM 1912212075, dan saya Dea Nur Rahma Ayuning Tias, NIM 1912212085. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema Kitab Tafsir fi Zilalil Quran. Kami akan menyampaikan materi tentang Kitab Tafsir fi Zilalil Quran Sayyid Qutb. Nama lengkap pengarang Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy Syadzili. Biografi utuh Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy Syadzili lahir pada 9 Oktober 1961 di Musya, kota Asyut, Mesir. Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy Syadzili dilahirkan oleh ayah Sayyid Qutb yang merupakan anggota Partai Nasional atau Al-Hizb Al-Wathani yang dipimpin oleh Mustafa Kamil yang juga manajer majalah yang diterbitkan oleh partai. Dia telah berhasil menghafal Al-Quran di luar kepala pada umurnya yang ke-10 tahun. Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah kutab atau TPA. Pada tahun 1918 Masehi, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya. Pada tahun 1921, Sayyid Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Pada tahun 1925 Masehi, ia masuk ke institusi diklat keguruan dan lulus 3 tahun kemudian. Lalu, ia melanjutkan jenjang perguruannya di Universitas Dar al-Ulum hingga memperoleh gelar sarjana atau LC dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan. Tak lama setelah itu, ia diterima bekerja sebagai pengawas pendidikan di Departemen Pendidikan Mesir. Tepatnya Juli 1954, Sayyid menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimin. Sayyid Qutb meninggal pada hari Senin 13 Jumadil Awal 1386 atau tanggal 29 Agustus 1969. Karya-karyanya: 1. Di awal karir penulisannya, ia menulis 2 buku mengenai keindahan dalam Al-Quran, yaitu At-Taswir Al-Fani fil Quran, cerita keindahan dalam Al-Quran, dan Musyahidat Al-Qiyamah fil Quran, hari kebangkitan dalam Al-Quran. Yang kedua, karya-karya lainnya yaitu As-Salam Al-Alami wal Islam, Perdamaian Internasional dan Islam 1951, An-Naqd Al-Adabik Usuluhu wa Manahjuhu, Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode-metode, Ma'rokah Al-Islam war Rasumaliyah, Perbenturan Islam dan Kapitalisme 1951, Fil Tarik Fikroh wa Manahij, Teori dan Metode dalam Sejarah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah deskripsi kitab. Yang pertama, metode kitab fi Zilalil Quran. Metode pengelompokan ayat yang digunakan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya tidak berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Hanya saja pengelompokan ayatnya cenderung panjang, berkisar 10-20 ayat dibandingkan dengan pengelompokan versi tafsir Al-Manar yang hanya 3-4 ayat saja. Meskipun demikian, tafsir fi Zilalil Quran tetap berdasarkan urutan mushaf Al-Quran, bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat.
Ciri yang nampak jelas bila menelusuri tafsir ini adalah upaya Qut memperlihatkan Al-Quran itu sebagai satu kesatuan firman yang tak terpisahkan. Upaya itu diwujudkan dengan menggunakan teori korelasi atau munasabah, baik ayat maupun surat. Yang kedua adalah corak penafsiran. Tafsir fi zilal Quran dilihat dari coraknya dapat digolongkan ke dalam tafsir al-dabli, al-itajimai, atau bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan, yakni corak penafsiran Al-Quran yang menjelaskan ketelitian ungkapannya dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, kemudian mengaplikasikannya pada tataran sosial. Sedangkan bentuk penafsirannya adalah kombinasi antara tafsir bi al-matsur dan tafsir bi al-ra'yi, atau disebut dengan tafsir bi al-ijziwaji, yaitu menafsirkan Al-Quran yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.